Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita bersyukur buat sepanjang malam yang sudah boleh kita lalui. Itu sebabnya dalam kesempatan hari ini, di hari yang baru ini, sebelum kita boleh kembali melanjutkan apa yang menjadi aktivitas kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, kita akan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, kita bersyukur, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang malam yang sudah boleh kami lalui. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat penjagaan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini mengucap syukur buat segala hal yang baik. Dengan iman kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang ada. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dalam pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur buat apa yang menjadi kasih sayang Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 pada ayat yang ke-12. Di mana ayat ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita bagaimana kita sebagai orang percaya belajar untuk menghitung hari-hari kita sehingga kita boleh memperoleh hati yang bijaksana. Haleluya. Pertanyaannya, apa yang menjadi ciri orang yang bijaksana? Orang yang memiliki hati bijaksana adalah orang yang memberikan ataupun juga membuka hatinya bagi firman Tuhan dan melakukannya. Ya, orang bijaksana itu bukan berarti orang yang harus pandai. Orang yang bijaksana itu bukan pula berarti orang yang kaya. Orang bijaksana itu juga bukan berarti orang yang tidak ada kekurangannya. Tetapi orang yang bijaksana itu bisa saja sebagai orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang sederhana, asalkan mereka mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka orang bijaksana dikatakan ibarat orang yang membangun rumah di atas batu. Demikianlah orang yang bijaksana tidak mudah untuk digoncangkan atau tidak mudah untuk dipengaruhi. Haleluya. Jadi jelas di sini kita bisa mengerti bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang tidak mudah untuk mengalami hal-hal yang menjadi kerugian, hal-hal yang menjadi malapetaka dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dengan hikmat yang daripada Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang bijaksana yang mampu menghindari hal-hal masalah atas kehidupannya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tidak kekurangan minyak, seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 25, digambarkan bagaimana ada persiapan dari wanita yang bijak itu sendiri, di mana perempuan yang bijak itu menyimpan minyaknya di dalam buli-buli dan selalu siap ketika diketahui mempelai datang dan mereka telah siap. Ini juga adalah hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan di mana kita hidup hari-hari ini. Ada keadaan, ada situasi yang dapat terjadi dengan tiba-tiba, baik itu persoalan, pencobaan, bahkan masalah-masalah hidup lainnya yang tanpa harus memberitahukannya terlebih dahulu. Apa yang kita alami hari-hari ini pun, di mana adanya serangan COVID-19 yang ada, ini pun juga adalah sesuatu yang tidak kita duga-duga. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang akan senantiasa siap menghadapi apapun yang saat ini terjadi di dalam keberadaan hidupnya. Haleluya. Selanjutnya, orang yang bijaksana adalah orang yang sabar. Seringkali kita tahu bahwa ada banyak masalah-masalah timbul dalam kehidupan seseorang karena tidak sabar, sehingga mereka mengumbar apa yang menjadi emosionalnya, di mana kita tahu
ketika orang disakiti, lalu dia bisa membalas seketika itu juga. Tetapi selang waktu kemudian ada rasa penyesalan, ada rasa kecewa. Kenapa saya harus melakukan hal itu? Kalau saja saya memiliki kesabaran sedikit, maka hal ini tidak akan menjadi sebesar apa yang saya alami. Inilah yang kira-kira seringkali terjadi dalam kehidupan orang yang tidak bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mampu menahan kesabarannya sehingga dia mampu mengendalikan konflik masalah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi waktu ia mampu hidup di dalam kesabaran. Itu sebabnya orang bijaksana adalah orang yang sabar. Selanjutnya orang bijaksana adalah orang yang mampu untuk menghargai rumah tangganya. Ada banyak orang-orang yang tidak bijaksana sehingga dia tidak menghargai rumah tangganya, dia tidak menghargai pasangan hidupnya, dia tidak menghargai anugerah Tuhan sebagai anak-anak yang dipercayakan di dalam keluarga rumah tangganya. Itu sebabnya kita menemukan orang-orang yang tidak bijaksana. Mereka bisa meninggalkan pasangan hidupnya, dengan kata lain bercerai, meninggalkan anak-anaknya. Inilah hal yang terjadi kalau orang tidak memiliki hati yang bijaksana. Tapi pagi hari ini kita boleh diingatkan untuk kita boleh memiliki hati yang bijaksana. Dan akhirnya orang yang memiliki hati yang bijaksana adalah orang yang mengerti apa yang menjadi tanda zaman, orang yang mengerti apa yang menjadi situasi zaman di hari-hari di mana ia hidup. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah dalam kesempatan di mana kita akan berkarya, di mana kita akan beraktivitas, izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, dan biarlah kita memiliki hati yang bijaksana seperti apa yang Alkitab katakan dalam kesempatan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-90 pada ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita hidup dengan hati yang bijaksana sehingga kita mampu melihat apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita berdoa untuk apa yang menjadi anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih, ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga kami tahu bagaimana kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami dengar tetapi kami melakukannya, di mana kami dapat mengantisipasi keadaan yang ada ini dengan kami memiliki persiapan-persiapan menghadapi situasi kondisi apapun. Bahkan ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga kami boleh menjadi orang yang sabar. Bahkan kami menghargai, menghormati rumah tangga kami yang ada, mengasihi keluarga kami yang ada, serta mengerti apa yang menjadi tanda-tanda zaman di akhir zaman ini. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas mereka, dalam segala kegiatan mereka yang ada. Hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.